Shalom, nama saya Jocelyn, DK92. Saya akan bersaksi dan juga memberi sedikit cerita bagaimana Yesus memberi pencerahan terhadap hidup saya. Waktu saya kelas 6 SD, saya suka sekali bermain bersama teman-teman saya. Tapi saya juga suka membeda-bedakan teman saya dari cara mereka berperilaku dan dari penampilan mereka. Waktu itu ada teman yang pindah ke sekolah saya dan sekelas dengan saya. First impression saya, dia berpenampilan baik dan menarik, dan berperilaku saat perkenalan sangat baik juga. Saya mau berteman dengan dia. Tetapi setelah berteman setelah beberapa minggu, saya mulai tidak nyaman berteman dengan dia. Mulai saat itu, saya menjauhi dia dan juga membicarakan dia di belakang. Waktu berjalan, di mana saya tahu ada orang yang membicarakan saya di belakang. Ternyata hal itu membuat diri saya sedih dan tahu rasanya diperlakukan seperti itu. Saya sadar akan perlakuan saya terhadap teman saya yang tidak baik untuk diri saya sendiri dan teman saya. Malam itu, saya datang kepada Tuhan dan berdoa agar Tuhan memberi pencerahan kepada saya. Di malam itu, saya juga bermimpi di mana Tuhan datang dan berbagi sedikit cerita tentang pengembala dan para gembalanya. Ternyata pengembala itu ada pengembala yang baik dan tulus. Dia tidak membedakan gembala mana yang sehat, di mana ada gembala yang cacat. Setelah saya sadar dan mendapat arti dari mimpi itu, saya mulai bertekad untuk menyampaikan isi hati saya terhadap teman saya. Ketika di sekolah, saya berbicara dengan kepada dia berdua. Dan ternyata teman saya tidak terlalu marah kepada saya. Saya meminta maaf dan dia juga memaafkan saya. Dan dia memaafkan saya dengan tulus, tidak mengejek saya dan membenci saya. Setelah kejadian itu, saya berkomitmen agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan menjadikan kesalahan itu menjadi pelajaran bagi hidup saya di masa depan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan atas segala yang telah Tuhan berikan kepada saya sampai saat ini. Untuk ayat favorit saya yang bisa menceritakan dari kejadian saya terdapat di Yakobus 2 ayat 1-13 yang judulnya Jangan Memandang Muka, di mana Tuhan Yesus berkata, "Duduk di lantai di dekat kakiku. Bukan kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dan pikiran yang jahat. Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin di dunia ini untuk menjadi orang kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukan justru orang-orang yang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia dan olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jika kamu menjalani hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggaran hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan dan berlaku atau yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dari situ saya juga menjadi ayat favorit saya dari Yakobus 2 ayat 1-13. Itu selalu ada di pikiran saya. Sekian dari saya, biarlah kita selalu menyadari setiap perbuatan kita. Sebab Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan.
Selamat malam.